Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam teman-teman yang hadir atau yang nonton secara live, dan saya juga mau say hi buat kamu yang nonton siaran ulangnya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya bagi yang barusan mampir, dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya agar kamu terus dapat notifikasi ketika saya update video terbaru seperti layaknya malam ini. Informasi buat kamu, channel Gus Baraja terus upload 2 kali dalam sehari. Yang pertama jam setengah 1 atau jam 1 paling telatnya, yang kedua adalah jam 9 malam. Jadi jangan lupa untuk terus pantengin dan klik tombol loncengnya supaya kamu dapat notifikasi atau pemberitahuannya ya. Buat kamu yang ingin mengikuti kelas online yang saya adakan, kebetulan nanti tanggal 26 Agustus saya adakan seminar online yang bertajuk Rahasia Jalan Kaya, dan kita akan kupas keilmuannya tentang magnet uang dan bagaimana caranya mengaktifkan tombol magnet di dalam diri kita. Karena esensinya kita sudah diberkahi dan diberikan alat atau tools oleh Allah yang sangat luar biasa di dalam diri kita, dan itu yang harusnya kita manfaatkan. Kemudian untuk yang kelas eksklusif durasi 6 bulan ya secara online, juga bisa kamu ikuti dan segera daftarkan diri Anda. Kamu akan mendapatkan materinya, audio terapinya juga, dan sekaligus kamu mendapatkan bimbingan dengan pertemuan terjadwal. Untuk yang offline tanggal 15 Oktober nanti di Surabaya dan di Jakarta pada tanggal 10 Desember. Jadi segera daftarkan diri kamu, dan untuk pendaftarannya silakan hubungi nomor WA yang tertera di layar monitor kamu atau langsung klik link yang ada di deskripsi. Baik, kali ini saya akan sharing vibrasi buat kamu semuanya, dan nanti akan saya jelaskan sedikit bagaimana salah satu peserta eksklusif mendapatkan kebahagiaan dan kemudahan dalam kehidupannya. Bahkan diaplikasikan juga untuk anaknya. Saya akan bacakan bagian pentingnya saja ya, karena ini terlalu panjang chatnya. Jadi biar nggak terlalu memakan waktu, biar saya juga punya waktu untuk menjelaskannya. Intinya dia bersyukur setelah mendapatkan atau setelah mengikuti seminar atau kelas-kelas yang saya adakan, dan kebetulan ini adalah peserta eksklusif. Jadi dia benar-benar bersyukur, benar-benar sudah merubah perspektifnya dia setelah ikut kelas yang saya adakan. Mensyukuri apa yang tidak pernah disyukuri selama ini ya. Lebih mudah untuk bersyukur, dan sensitivitas spiritualnya sudah mulai bertumbuh dengan sangat baik. Yang sangat spesial adalah yang ingin saya sampaikan, dia menganggap bahwa ilmu ini benar-benar eksklusif dan bisa merubah dirinya. Itu intinya, dan dia praktekkan untuk anaknya, dia sharing, saya bacakan sedikit. Benar, bahkan anak saya yang besar alhamdulillah dengan saya suka share YouTube dan ngobrol mengenai kelas Gus, dia baru dapat kerjaan, tempat baru dengan gaji yang alhamdulillah banget. Jadi sebelumnya dia sudah bekerja tetapi dia pindah tempat kerja, dan alhamdulillah banget. Afirmasi itu dahsyat banget. Apa yang kita ucapkan itu yang kita dapatkan. Ini kesadaran yang mulai terbangun ya. Saya diceritain sama anak saya sampai sujud syukur karena Masya Allah tabarakallah gajinya 2 kali lipat. Saya minta dia sedekah saat dia mau ngelamar, dan dia sedekahin 20% dari gajinya, dan dia dapat 2 kali lipat ya, 2 kali lipat dari gaji sebelumnya. Perhatikan baik-baik. Jadi chat ini kepada Mas Roni, dan dia sampaikan ekspresinya atau apresiasinya terhadap pembelajaran yang ada. Makasih Mas Roni sudah mau dengar, sabar mengajar saya. Allah akan membalas budi baik Mas Roni dengan keajaiban yang membahagiakan. Baik, kesimpulannya di sini adalah dia merasa bersyukur karena yang bersangkutan pada dasarnya memang agak sulit untuk bersyukur karena apa ya, karena rumitnya masalah yang dia alami, dan saya sangat memahami. Luar biasa perubahannya, luar biasa banget. Setelah dia dapat kesadarannya, kemudian perubahan itu sedikit demi sedikit mulai dia rasakan, sampai dia bisa tularkan ini kepada anaknya. Jadi dimana tidak ada larangan selama apa? Selama mau mengedukasi anaknya. Artinya ilmu ini bisa digunakan untuk apa? Untuk anak istri, untuk suami juga yang tidak bisa ikut sekaligus. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah apa sih yang membuat orang itu hidupnya menjadi lebih baik lagi? Menjadi lebih baik daripada sebelumnya? Apa sih sebenarnya penyebabnya? Begini, ini kita bicara konteks secara keseluruhan, yaitu pertanyaan sederhananya bagaimana hidup bisa bahagia, dan bagaimana doa-doa yang sudah dipanjatkan itu terkabul oleh Allah, dimudahkan dalam pengabulan. Pertama, itu membuka kesadaran dulu. Sadar akan diri seperti apa,
sadar akan ada kesalahan di dalam diri, sadar ada sebuah program yang tidak baik di dalam diri, ya. Tidak baik itu maksudnya begini. Tidak baik itu tidak pas untuk hari ini yang sedang Anda jalani. Karena boleh jadi kita memiliki prinsip-prinsip yang salah di masa lalu kita bawa sampai detik ini, sehingga kita ingin sesuatu yang sifatnya keberlimpahan, tetapi di dalam bawah sadar itu ada penolakan. Nah, ini yang menjadi masalah terbesar di dalam diri kita. Banyak sekali yang mengalami hal yang sama. Saya lanjut, kesadaran itulah yang membawa diri pada ketenangan. Nah, poin yang kedua adalah ketenangan. Pada dasarnya, belajar ilmu, tujuan yang pertama adalah kesadaran, membuka kesadaran. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan ketenangan. Nah, itu kompetensinya ada di gurunya. Apakah gurunya benar-benar bisa menggiring pikiran mereka pada ketenangan yang sebenarnya di saat itu mereka sedang panik gitu. Dan alhamdulillah di kelas-kelas yang diadakan atau yang diselenggarakan, baik itu secara online maupun offline, kita coba masuk kepada pokok permasalahannya dan dibuka akarnya. Artinya dicek sampai ke akar-akarnya. Sebenarnya penyebabnya apa sih? Karena hidup itu tidak ada yang kebetulan. Pasti ada sebabnya. Nah, ketika penyebabnya atau pola itu sudah kita temukan, maka PR terbesarnya adalah dengan merubah kesalahan tersebut menjadi sebuah kesadaran. Sadar, tenang. Ketika tenang, pikirannya lebih jernih. Untuk bersyukur jauh lebih mudah. Akhirnya masuk pada praktek keilmuannya. Jadi kalau mau saya bocorkan sedikit, yang harus kita lakukan untuk mengundang atau mendatangkan keajaiban dalam kehidupan kita dalam hal positif, itu adalah rasa syukur. Cuma kan pertanyaannya, bersyukur yang seperti apa? Bersyukurnya bagaimana agar benar-benar keajaiban itu mudah kita dapat. Allah itu memberlakukan sistem di dunia ini, ya. Meskipun pada akhirnya Allah juga yang akan menentukan yes or no-nya. Ya atau tidaknya pada akhirnya Allah juga yang akan memutuskan karena bentuk dari kekuasaannya. Nah, di sini spiritualitas itu sangat-sangat diperlukan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa yang terjadi saat ini adalah hasil dari apa yang kita pikirkan di masa lalu. Di masa lalu. Ya, kabar baik kalau misalkan Anda terprogram menjadi orang baik, terprogram untuk menjadi kaya, terprogram untuk dengan kemudahan-kemudahan yang ada. Mungkin orang tuanya sudah kaya, kamu terbiasa dengan kekayaan, terbiasa dengan angka yang besar, terbiasa dengan kemewahan. Buat saya bicara tentang keberlimpahan atau harta atau kaya, ya berarti Anda nggak ada masalah. Paling mentok yang Anda cari maksud saya adalah ketenangan. Karena tidak ada jaminan juga kaya itu bisa membuat kita tenang apa tidak. Tetapi setidaknya ketika orang memiliki sesuatu, ada kepuasan di dalam dirinya sehingga ada ketenangan kalau dia bersyukur gitu ya. Makanya ada satu prinsip, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ini sebenarnya perkara data. Saya akan balik membahas sesuatu yang tadi saya ceritakan sedikit. Jadi kesadaran, kemudian setelah itu ketenangan. Karena biasanya memang gandengannya ya, memang pasangannya. Ketika orang itu sadar, akhirnya yang muncul adalah ketenangan. Dan ketika diri sudah tenang, ide demi ide muncul, kemudian disertai rasa syukur. Dan efek dari syukur, orang itu akan berbagi, bersedekah. Selalu akan saya sampaikan bab sedekah ini, karena ini bagian pentingnya. Anda bicara tentang ingin rezeki berlimpah, Anda ingin bicara hutang lunas, Anda ingin bicara kemudahan-kemudahan dalam keuangan. Ya, satu hal yang sangat penting yang harus dilakukan, bahkan ini wajib, adalah sedekah. Perkara nominal, kualitasnya seperti apa, kamu bisa tonton video saya sebelumnya yang membahas tentang sedekah yang lebih detail lagi. Artinya, fase pertama adalah membuka kesadaran. Itu pentingnya berilmu. Kesadaran, kemudian tenang. Jadi kalau kamu sudah tenang, mestinya kamu berdoa ke Allah. Apa sebenarnya menjadi munajatmu atau menjadi keinginanmu? Kemudian, senangkan hatinya. Karena ketika hati kita bahagia, hati kita senang, Allah lebih sangat memudahkan urusan kita. Sangat dimudahkan, sangat memudahkan kita. Nah, ketika kita senang, kita dalam kondisi bahagia, balik lagi bab tenang. Karena jika hati dalam kondisi panik, akhirnya doanya jadi nggak karu-karuan, kacau. Ketika orang tenang, doanya fokus. Pikirannya pun lebih dengan vibrasi yang baik. Jadi akhirnya kita akan bicara vibrasi juga. Vibrasi baik itu akan menarik sesuatu yang baik.
Vibrasi yang buruk, kepanikan, kenegatifan itu akan mendatangkan sesuatu yang negatif. Maka jangan heran, karena bagian tersulitnya adalah untuk tenang, itu yang sulit, sangat sulit untuk tenang itu. Jadi kadang-kadang ya, ketenangan itu perlu dibeli dalam artian belajar banyak hal, belajar ikut kelas, kemudian kalau misalkan dalam tanda kutip kamu punya hutang misalkan, saking kamu ingin menahan harta yang ada, kamu lebih memilih memiliki hutang. Nah, ini akan menjadi masalah. Hutang dalam konteks riba ya. Jadi menurut saya kamu perlu menyelesaikan hutangmu dulu agar kamu tenang. Gitulah. Nah, kalau misalkan dalam kondisi punya hutang terus kamu tidak tenang, ya itu wajar. Makanya ikut belajar, makanya ikut kelas pembelajaran dimanapun itu. Untuk apa? Untuk mendapatkan ketenangan. Karena nasihat kadang-kadang bisa membuat diri kita tenang. Terus yang paling penting, poin yang sangat menarik adalah ketika mbak tersebut yang chat tadi itu mengedukasi anaknya dengan keilmuan yang pernah dia dapat. Nah, kebetulan anaknya punya hajat, punya keinginan, lalu menggunakan pola sedekah. Tadi yang dikatakan adalah 20%. Dengan hajat untuk mendapatkan gaji 2 kali lipat di tempat yang baru. Nah, alhasil semuanya terwujud. Dari mana kok harus 20%? Saya pernah mengedukasi. 2,5% itu sebenarnya belum sedekah. Menurut saya loh ya. Itu hanya mengembalikan hak orang lain yang ada di dalam diri kita atau ada di harta kita. 10% itu menyelamatkan harta kita dari mara bahaya, termasuk dari penipuan dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah 20-25%. Disitulah untuk memancing keajaiban. Tapi ini jujur tidak mudah dilakukan. Karena hati manusia itu kebanyakan jika belum melewati proses akan berat untuk mengeluarkan 20% ataupun 25%. Tapi itu semua perlu dilatih. Dan bukan berarti ketika mengeluarkan 2,5% atau 10% itu tidak mendapatkan keajaiban. Sama. Pada akhirnya Allah akan mudahkan urusan kita atau urusan kamu semuanya. Intinya, yang ingin saya sampaikan di video kali ini adalah fasenya buka kesadaran, kemudian bangun sebuah ketenangan, ya, kemudian bahagiakan hatimu, lalu banyakin syukur dan lakukan sedekah. Sepertinya beberapa kali ini saya buat video lebih mengarah ke sana ya. Menurut saya mungkin itu yang kamu butuhkan, karena kita satu sama lain sangat terkoneksi, sangat terhubung. Dan menurut saya ini sangat bermanfaat. Jadi kamu tinggal praktekkan, semua kembali kepada kamu. Jika kamu ingin perubahan, maka lakukan langkah-langkah yang semestinya harus kamu lakukan. Duit itu nomor 2, kesadaran itu nomor 1. Duit itu nomor 2, ketenangan nomor 1. Duit itu nomor 2, yang penting programnya dulu dibenerin. Karena pada akhirnya duit akan datang sendiri dengan kamu dengan berbagai sebab, berbagai jalan. Semoga ini bermanfaat. Senang bisa berbagi kepada Anda semuanya. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Al-Dhaifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.